selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester atau bisa disebut dengan PAS ataupun UAS untuk kelas 2 tema 4 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, PPKN KD 3.1. Nomor 1. Dayu selalu sarapan bersama di rumah. Perilaku Dayu menunjukkan sikap menjaga kebersamaan di lingkungan: A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat. Dayu saat sarapan di rumah itu menunjukkan kebersamaan di lingkungan, ya A. Keluarga. Jika di lingkungan sekolah, salah satu contohnya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Sedangkan yang di lingkungan masyarakat contohnya mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Kita lanjut ke nomor 2. Manfaat bekerja sama dalam keluarga adalah: A. Melelahkan anggota keluarga, B. Rumah menjadi bersih, C. Tercipta pertengkaran. Manfaat bekerja sama dalam keluarga yaitu B. Rumah menjadi bersih. Nomor 3. Beni dan Budi selalu bermain dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap: A. Perbedaan, B. Persamaan, C. Persatuan. Jawabannya adalah C. Persatuan. Nomor 4. Manfaat saling menghargai adalah: A. Terciptanya kerukunan, B. Terjadi pertengkaran, C. Hidup menjadi sedih. Manfaat saling menghargai yaitu A. Terciptanya kerukunan. Kita lanjut ke nomor 5. Saat bermain dengan teman, kita harus bersikap: A. Menang sendiri, B. Sportif, C. Curang. Jawabannya adalah B. Sportif. Sportif itu merupakan sikap kesatria, mau mengakui keunggulan dan kemenangan lawan. Ya. Kita lanjut ke nomor 6. Yang termasuk kewajiban kita di rumah adalah: A. Membantu membersihkan rumah, B. Mendapatkan kasih sayang, C. Mendapatkan uang saku. Jawabannya adalah A. Membantu membersihkan rumah. Jika mendapatkan kasih sayang itu merupakan hak kita, dan mendapatkan uang saku juga merupakan hak kita sebagai anak. Ya. Kita lanjut ke nomor 7. Gotong royong adalah melakukan tugas secara: A. Sendiri-sendiri, B. Santai, C. Bersama-sama. Jawabannya adalah C. Bersama-sama. Nomor 8. Bersatu kita ... bercerai kita runtuh. A. Tumbuh, B. Teguh, C. Butuh. Bersatu kita, ya teguh, bercerai kita runtuh. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 1. Cara untuk mendapatkan informasi berdasarkan gambar adalah: A. Melihat gambar sekilas, B. Mengamati gambar dengan teliti dan cermat, C. Hanya melihat gambar yang menarik saja. Cara:
untuk mendapatkan informasi berdasarkan gambar, yaitu B. Mengamati gambar dengan teliti dan cermat. Kita lanjut ke nomor 2. Perlengkapan yang digunakan untuk makan adalah A. Piring, sendok, dan gelas. B. Piring, gayung, dan sendok. C. Piring, pensil, dan buku. Jawabannya adalah A. Piring, sendok, dan gelas. Jika gayung itu biasanya digunakan untuk mandi, untuk mengambil air itu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk mengurangi polusi di jalan raya, sebaiknya A. Menebang pohon sembarangan. B. Menanam tumbuhan di sepanjang jalan. C. Membuang sampah sembarangan. Jawabannya adalah B. Menanam tumbuhan di sepanjang jalan. Kita lanjut ke nomor 4. Manfaat menanam tanaman di pinggir jalan kecuali, ingat ya, jika ada kata kecuali berarti yang bukan. A. Menyerap udara kotor. B. Membuat udara menjadi bersih dan sejuk. C. Menyebabkan polusi udara. Jawabannya adalah C. Menyebabkan polusi udara. Kita lanjut ke nomor 5. Manfaat ventilasi di dalam rumah adalah A. Keluar masuk udara. B. Penghalang udara. C. Pelindung panas. Manfaat ventilasi yaitu A. Keluar masuk udara. Ventilasi itu biasanya terdapat di atas jendela kamar kalian atau di atas pintu yang ada angin-angin untuk udara keluar masuk, itu dinamakan ventilasi. Kita lanjut ke nomor 6. Daur ulang adalah A. Pencemaran lingkungan berupa udara, tanah, dan air. B. Penanaman pohon di hutan yang gundul. C. Pengolahan kembali suatu benda menjadi benda yang lebih berguna. Daur ulang adalah C. Pengolahan kembali suatu benda menjadi benda yang lebih berguna. Nomor 7. Ciri lingkungan bermain yang bersih adalah A. Banyak polusi dan bising. B. Banyak sampah berserakan. C. Terdapat banyak pohon. Jawabannya adalah C. Terdapat banyak pohon. Nomor 8. Contoh sampah organik kecuali, saya ulangi ya, contoh sampah anorganik kecuali A. Plastik. B. Daun-daunan. C. Botol plastik. Jawabannya adalah B. Daun-daunan, karena daun-daunan merupakan sampah organik. Sedangkan untuk sampah anorganik yaitu contohnya plastik dan botol plastik atau botol mineral minuman. Kita lanjut masuk ke materi matematika KD 3.9. Nomor 1. Perhatikan gambar ini. Nama bangun di samping adalah A. Tabung. B. Kubus. C. Lingkaran. Untuk nomor 1 ini, nama bangun di samping dinamakan A. Tabung. Jika kubus, perhatikan gambarnya. Sedangkan lingkaran, perhatikan gambarnya juga. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Titik sudut
pada gambar di samping adalah A dan B, B dan C, C dan A. Maksudnya titik sudut yang terdapat pada segitiga ini terdapat pada ya A dan B. Ini yang dinamakan titik sudut atau pojok. Sedangkan yang titik C ini dinamakan dengan garis ruas atau rusuk, atau ruas garis atau rusuk. Kita lanjut ke nomor 3. Banyaknya rusuk pada balok adalah A 6, B 8, C 12. Rusuk pada balok yaitu, nih perhatikan gambarnya ya. Rusuk itu berupa garis, nanti bisa dihitung banyak rusuk pada balok yaitu C12. Sedangkan rusuk yang jumlahnya 6 yaitu apa? Balok mempunyai 6 sisi ya, tidak rusuknya. Sedangkan yang 8, balok mempunyai 8 titik sudut. Jadi untuk balok ini rusuknya ada 12, terus sisinya ada 6, sedangkan ditambah 8 titik sudut. Kita lanjut ke nomor 4. Banyaknya titik sudut pada lingkaran adalah A 0, B 1, C 2. Titik sudut pada lingkaran ada ya 0 karena lingkaran itu tidak mempunyai titik sudut. Kita lanjut ke nomor 5. Banyaknya ruas garis pada bangun datar persegi adalah A 3, B 4, C 5. Dari gambar ini ruas garis itu ada ya B4 1, 2, 3, 4 atau bisa ditulis dengan AB, DC, AC, BD seperti itu. Nomor 6. Yang membatasi bentuk bangun datar disebut A rusuk, B sisi, C sudut. Yang membatasi bentuk bangun datar dinamakan dengan A rusuk. Nomor 7. Bangun datar yang dibatasi 3 buah ruas garis adalah A persegi, B persegi panjang, C segitiga. Ayo, bangun datar yang dibatasi 3 buah ruas garis yaitu C segitiga. Nomor 8. Jumlah sudut pada bangun di samping adalah A3, B4, C5. Perhatikan bangun ini. Ini harusnya itu bangun segitiga ya. Jumlah sudutnya ada 3 ini. Nah, ini dinamakan sisi, sudut, titik sudut. Jumlah segitiga ini. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.10. Nomor 1. Bangun datar yang mempunyai 4 sisi adalah A tabung, B jajar genjang, C segitiga. Bangun datar yang mempunyai 4 sisi yaitu B jajar genjang. Jika tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk, sedangkan segitiga yaitu memiliki 3 sisi. Kita lanjut ke nomor 2. Banyaknya titik sudut prisma segitiga adalah A 6, B 7, C 8.
titik sudut untuk prisma segitiga. Perhatikan gambarnya ini. Yo, coba dihitung. Ya, ada 6. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar ini. Ya, ini bangun datar segi 5. Banyaknya sisi gambar di samping adalah A. 3 sisi, B. 4 sisi, C. 5 sisi. Jawabannya adalah C. 5 sisi. Nomor 4. Perhatikan gambarnya lagi. Nama bangun ruang di samping adalah A. 5 segitiga, B. 5 segi 4, C. 5 segi 5. Jawabannya adalah B. 5 segi 4. Karena perhatikan yang bawah ini terdapat segi 4. Sedangkan 5 segitiga gambarnya perhatikan seperti ini. Yang 5 segi 5 perhatikan. Nah, kita lanjut masuk materi matematika KD 3.11 nomor 1. Dari gambar ini lingkaran, segitiga, titik, segitiga. Pola untuk melengkapi gambar adalah A. 1 lingkaran, B. 2 lingkaran, C. 1 segitiga. Dari gambar yang nomor 1 ini kan terdapat 2 lingkaran, kemudian dilanjutkan segitiga. Jadi sebelum segitiga ini terdapat ya 2 lingkaran. Nomor 2, ini caranya seperti nomor 1 ya. Pola untuk melengkapi gambar adalah ini ada jajar genjang, segi 5, segi 6, titik, segi 5, segi 6. Gambar yang hilang berarti atau gambar yang kurang ya A. Jajar genjang. Untuk soal nomor 3 masih sama cara pengerjaannya. Bintang, lingkaran, tanda plus. Bintang, titik, tanda plus. Pola untuk melengkapi gambar adalah berarti yang gambar yang hilang atau gambar yang kurang adalah ya C. Lingkaran. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar ini. Banyaknya sisi dan rusuknya adalah A. 4 dan 8, C. 5 dan 8, C. 5 dan 9. Banyaknya sisi dan rusuknya adalah, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada sisinya ada 5, sedangkan rusuk itu berupa garis-garis ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawabannya adalah C. 5 dan 9. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.1 nomor 1. Karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar disebut karya seni A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi. Karya seni yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar disebut dengan karya seni A. 2 dimensi. Jika karya seni 3 dimensi itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume bisa atau isi. Biasanya contohnya itu ada patung dan guci. Sedangkan karya seni 4 dimensi itu contohnya bisa berupa video. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambarnya. Kerajinan gerabah di samping dibuat dari A. Plastisin, B. Kayu,
C. Tanah liat. Kerajinan guci seperti ini biasanya dibuat dari C. Tanah liat. Nomor 3. Contoh karya seni dua dimensi adalah A. Patung, B. Lukisan, C. Boneka. Jawabannya adalah B. Lukisan. Jika patung dan boneka itu merupakan karya seni 3 dimensi. Kita lanjut ke nomor 4. Yang harus disiapkan sebelum plastisin dipotong-potong adalah A. Menentukan model yang akan dibuat, B. Merangkai plastisin, C. Menghaluskan plastisin. Plastisin itu ada yang menyebutnya dengan malam. Jadi yang harus disiapkan sebelum plastisin atau malam dipotong-potong yaitu A. Menentukan model yang akan dibuat. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Pencipta lagu Membuang Sampah adalah A. Ibu Sud, B. A.T. Mahmud, C. Papa Tibob. Jawabannya adalah B. A.T. Mahmud. Nomor 2. Perhatikan gambar tulisan ini. Penggalan lagu di samping menggunakan birama A. 2/4, B. 3/4, C. 4/4. Jawabannya adalah A. 2/4. Artinya 2/4 itu setiap birama ada 2 ketukan. Jika 3/4 artinya setiap birama ada 3 ketukan. Sedangkan 4/4 artinya ya setiap birama ada 4 ketukan. Kita lanjut ke nomor 3. Tanda dinamik, ini gambarnya. Lagu dinyanyikan dengan nada A. Keras, B. Lembut, C. Biasa. Jawabannya adalah B. Lembut. Jika keras tandanya ini lurus, sedangkan yang biasa bertanda baris, yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa saja. Kita lanjut ke nomor 4. Kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu disebut A. Birama, B. Irama, C. Nada. Jawabannya adalah A. Birama. Jika irama itu merupakan panjang pendeknya nada dalam musik, sedangkan nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Kita lanjut masuk materi SBDP KD 3.3. Nomor 1. Gerakan tangan saat menirukan gerakan menyapu adalah A. Dari atas ke bawah, B. Dari depan ke bawah, C. Dari samping ke depan. Jawabannya adalah C. Gerakan tangan saat menirukan gerakan menyapu yaitu dari samping kanan ke depan. Nomor 2. Garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari adalah A. Latar tari, B. Pola lantai, C. Properti tari. Jawabannya adalah B. Pola lantai. Nomor 3. Tarian biasanya diiringi dengan A. Pawai, B. Musik, C. Pidato. Jawabannya adalah B. Musik. Nomor 4. Perhatikan gambarnya. Pola lantai pada gambar di samping adalah
A. Lingkaran, B. Vertikal, C. Horizontal. Dari gambar nomor 4 ini dinamakan pola lantai, ya A. Lingkaran. Jika vertikal itu pola lantainya berbentuk lurus, bisa ke depan atau belakang, samping kanan atau samping kiri yang lurus ya. Sedangkan horizontal ini lurus ke samping kanan atau samping kiri. Jika vertikal itu ke atas maupun ke bawah. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.4. Nomor 1. Bahan yang digunakan membuat kalung dari manik-manik kecuali. Ingat ya, kata kecuali itu berarti yang bukan. A. Benang, B. Manik-manik, C. gunting. Jawabannya adalah C. Gunting. Nomor 2. Celengan dari botol bekas termasuk karya A. 1 dimensi, B. 2 dimensi, C. 3 dimensi. Jawabannya adalah C. 3 dimensi. Nomor 3. Sebelum membuat hiasan dari daun kering, terlebih dahulu membuat pola di atas. A. Daun, B. Kertas, C. Plastik. Jawabannya adalah B. Kertas. Nomor 4. Bahan membuat bingkai foto dari biji-bijian kecuali A. Biji jagung, B. Pasir, C. Kacang hijau. Yang dibuat dari biji-bijian bingkai foto itu salah satu contohnya adalah ya bisa biji jagung dan kacang hijau. Tapi untuk soal ini ditanyakan yang kecuali. Jadi jawabannya adalah B. Pasir. Kita lanjut masuk materi PJOK KD 3.4. Nomor 1. Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh pada saat A. Lari, B. Tidak bergerak, C. Berbicara. Jawabannya adalah B. Tidak bergerak. Nomor 2. Perhatikan gambarnya. Posisi sikap pada gambar di samping disebut A. Berdiri seperti huruf T, B. Berjinjit sambil bertolak pinggang, C. Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Jawabannya adalah A. Berdiri seperti huruf T. Nomor 3. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi A. Berdiri duduk terlentang, B. Berdiri tidur sujud, C. Melompat jongkok menari. Jawabannya adalah A. Berdiri duduk terlentang. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambarnya dulu. Arah operan bola pada gambar di samping ke arah A. Depan, B. Belakang, C. Samping. Ini jawabannya adalah B. Belakang. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan lagi gambarnya. Pada gambar di samping dapat melatih kekuatan A. Saraf, B. Otot, C. Tulang. Saling menggendong teman seperti ini dapat melatih kekuatan B. Otot. Nomor 6. Perhatikan lagi gambarnya ini. Gerakan gambar di samping dinamakan A. Push up, B. Sit up, C. Sit down. Jawabannya adalah B. Sit up. Nomor 7. Gerakan push up dapat melatih kekuatan otot
A. Kaki, B. Perut, C. Tangan. Saat melakukan push up dapat melatih kekuatan otot, C. Tangan. Kita masuk soal terakhir, nomor 8. Menjaga kebersihan badan membuat badan menjadi A. Kekar, B. Sehat, C. Kuat. Menjaga kebersihan badan itu membuat badan menjadi, jelas ya, B. Sehat. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.